Gimana kabarnya? Semuanya pasti sehat-sehat ya? Dan luar biasa, betul ya kakak-kakak? Betul sekali, Kak. Iya, kita kembali jumpa dengan ibadah online kita. Akan tetapi kita akan memicu semangat kita untuk tetap sukacita supaya kita bisa nanti menyambut ibadah kita dengan penuh semangat. Kita akan menyanyi beberapa lagu. Oke adik-adik ya, semuanya bangkit berdiri. Jadi dengan berdiri kita bisa menyanyikan lagu dengan penuh sukacita. Tapi sebelumnya ingat ya, Alkitab sama buku ND-nya jangan lupa disediakan. Oke adik-adik. Nah, lagu kita yang pertama, Dalam Nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Oke adik-adik, lagu yang kedua, Kasih Yesus Indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Kasih Yesus indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lagu kita selanjutnya, Aku Bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Buang ke laut, buang ke laut. Lagu kita yang keempat, Yesus Satu-Satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upamu besar di surga. Oke adik-adik, semuanya sudah cukup semangat ya, sudah penuh sukacita. Jadi sekarang kita akan masuk acara ibadah kita. Untuk itu adik-adik bisa kembali duduk ya. Kita sikat hikmat, kemudian jangan lupa ya buku ND sama Alkitabnya. Oke adik-adik, sudah siap semua Alkitab sama buku ND-nya? Oke, sebelum ibadah kita berdoa dulu. Semua tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk hari ini di mana kami anak-anak sekolah minggu HKBP Teladan dapat kembali untuk memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami dalam online, tapi Tuhan Yesus kami sungguh bersuka cita kami bisa beribadah.
Untuk itu ya Allah Bapa, biarlah Engkau berkati ibadah kami ini dari awal hingga akhirnya. Biarlah sukacita daripada Tuhan Yesus dan firman yang akan didengar nanti akan menjadikan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang menjadi terang bagi setiap orang. Inilah kami ya Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik sekolah minggu semuanya, dibuka buku ende sekolah minggunya dari nomor 124, buku ende sekolah minggu nomor 124, Roma 7 Yesus. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita mau ayat hafalan. Ayat hafalan kita diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Adik-adik yang di rumah, sama-sama kita ucapkan ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, adik-adik sekolah minggu dihafal lagi ya. Oke deh adik, kita sudah menghafal ayat hafalan. Nanti dibaca berulang-ulang ya di rumah ya. Sekarang kita kembali bernyanyi. Buka buku endingnya nomor 161. Judulnya Ho Tok Tong Ihu Tonohku. Adik-adik, sekarang kita masuk khotbah ya. Semuanya perhatikan dan sama ya. Oke, buat adik-adik sekolah minggu, tadi kakak guru sekolah minggunya sudah mengingatkan untuk menyediakan Alkitab karena kita akan sampai kepada pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita baca, baiklah kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami di hari Minggu ini. Kami kembali boleh melakukan ibadah sekolah minggu dalam bentuk online yang masih boleh dilayani dari gerejamu HKBP Teladan. Kiranya lagu pujian kami dan ibadah kami, bahkan firman Tuhan yang akan kami dengarkan sebentar lagi, boleh menjadi penguat bagi kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami.
Terima kasih Tuhan, kami mendengar firman Tuhan. Berfirmanlah sebab kami telah bersedia mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan buat kita di hari Minggu ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 27 hingga ayat 31. Inang bacakan ya Dek ya. Baiknya adik-adik sekolah minggu mengikutinya di rumah dengan membuka Alkitabnya. Demikian. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka mengayam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia, katanya, "Salam hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian pembacaannya. Adik-adik sekolah minggu, pernah nggak kalian mendengar kata munafik? Pernah dengar kata-kata itu? Orang dewasa biasanya ngomong gitu, mau loh. Ih, kamu munafik katanya kan, sok munafik katanya gitu kan. Apa sih kata munafik itu? Atau mungkin adik-adik sekolah minggu juga udah pernah mengatakannya? Atau cuma mendengar aja masih? Iya, coba Inang mau jelaskan. Kalau kalian pernah dengarkan kakak-kakakmu atau abang-abangmu atau orang dewasa di sekitarmu yang ngomong, ih munafik dia itu, gak betul itu, gak tulus dia itu, dia munafik katanya gitu. Arti kata munafik adalah terlihat baik di depan, dia terlihat baik di depan kita, tapi ternyata dia menganggap kita musuhnya. Ceritanya gini nih, ada nih kawanmu yang kalau ketika ketemu sama dirimu, sama kamu, dia selalu, ih kamu cantik loh, kamu baik loh. Dia memuji-muji di depanmu, memuji-muji keberadaanmu, kamu pintar loh. Tolong ajarilah aku, kayak mana sih biar bisa cantik kayak gitu, kayak mana sih biar bisa pintar, katanya gitu. Sok-sok memuji. Tapi ternyata di belakangmu, ketika dia bertemu dengan orang lain, dia bahkan menjelek-jelekkanmu. Dia bilang, ah mana ada itu, sok-sokan itu, mana ada betul cantik dia itu, katanya gitu. Mana ada baik dia itu, gak ada itu, gak mau aku berkawan sama dia. Nah, yang kayak gitu yang disebut munafik. Di depan kita dia sok baik, memuji-muji kita, di belakang kita ternyata dia memburuk-burukkan kita. Bahkan sangat-sangat buruk kita dipandangnya, karena ternyata dia tidak tulus memuji ketika di depan kita. Menurut adik-adik sekolah minggu, baik gak sifat yang begini? Baik gak sifat munafik ini? Kamu mau gak kayak gitu kan sama temanmu? Temanmu datang ke rumah, ketoknya pintu, ketoknya, ayolah kita main-main. Gak seru loh kalau kamu gak ada, ayolah diajak-ajak kita. Kamu kan gini baik, ayolah. Rupanya besoknya dia yang bilang kalau kamu itu adalah orang yang paling jahat ke orang lain. Gak suka kan kita kayak gitu kan? Inang yakin gak ada orang yang suka begitu. Karena itu ketika kita tidak suka kayak gitu kan, kita juga gak boleh begitu sama orang lain. Jangan pula kita yang sok-sok baik di depan orang, terus di belakangnya kita yang ngomong-ngomongin dia, memburuk-burukkannya, kita yang menjelek-jelekkannya. Terus kita bilang, gak usah berteman sama dia itu bau, jelek, bodoh lagi, gitu-gitu ya kan. Jangan suka yang begitu ya Adik Inang. Karena apa? Kamu tadi kan gak mau kayak gitu kan? Enggak mau dong. Kalau kamu tidak mau kayak gitu kan, belajar juga, jangan kayak gitu. Jangan punya sifat buruk seperti itu.
Karena ternyata bukan hanya teman-teman kita atau orang-orang di sekitar kita yang tidak suka perilaku begitu. Ternyata Tuhan Yesus juga menjadi korban kemunafikan. Di depannya dia dipanggil, "Guru, kamu guru, orang Yahudi. Engkau Allah yang bisa membangun bait suci selama 3 hari," katanya. "Kamu Allah yang disebut Mesias, yang bisa memberi makan 5.000 orang," katanya. Mereka memuji-muji Yesus. Di depan Yesus mereka datang berondong-berondong gitu, ngikut-ngikut Yesus. Mau bilang kalau Yesus itu punya kuasa. Ternyata di balik pujian itu mereka punya niat busuk. Mereka bahkan mau menyelibkan Tuhan Yesus. Dalam teks yang kita baca tadi dikatakan, bahkan mereka merancang satu mahkota duri untuk dikenakan di kepala Yesus. Bahkan mereka mencambuk Yesus. Bahkan mereka kemudian mengejek Yesus. Nah, lihatlah, yang sifat yang begini ternyata Tuhan Yesus menjadi korban kemunafikan. Makanya yang bilang tadi, kalian adik-adik sekolah minggu jangan mau menjadi pelaku-pelaku yang munafik. Orang-orang yang mau menjatuhkan orang lain. Jangan mau punya perilaku-perilaku yang di depan kita baik-baik, tapi kemudian di belakangnya dia menusuk, bahkan kemudian dia membunuh seperti yang dirasakan oleh Yesus. Gak ada orang yang mau kayak gitu kan. Yesus adalah korban kemunafikan itu, karena ternyata Yesus yang dielu-elukan, yang dibangga-banggakan, yang disuarakan, yang selalu digembar-gemborkan punya kuasa, ternyata mereka punya niat busuk untuk membunuh Yesus. Adik Inang, kalau minggu kita hari ini namanya Minggu Palmarum, berarti ini minggu terakhir, Minggu Pasion. Kalian tahu apa arti Pasion? Pasion itu artinya menuju kepada minggu kematian Tuhan Yesus. Bahkan kemudian dia dibangkitkan hari Paskah. Jadi kalau tanggal 28 hari ini nih, Minggu Palmarum, berarti hari Jumat depan kita Minggu Jumat Agung. Masih ingat kan ada nama salah satu ibadah di gereja kita yang disebut Jumat Agung? Jumat Agung itu adalah khusus perayaan tentang mengingat kematian Tuhan Yesus. Hari Jumat itu gak pernah hari yang lain, selalu hari Jumat. Makanya disebut Jumat Agung. Di Jumat Agung ini kita akan mengingat bagaimana Yesus menjadi korban dari kejahatan manusia. Salah satunya adalah sifat buruk tadi, manusia yang suka munafik. Manusia yang suka memburuk-burukkan orang lain di belakangnya. Awalnya dia sok-sok baik, sok bersahabat, tapi ternyata di belakangnya dia adalah orang yang sangat kejam, bahkan membunuh. Nah, itu yang mau kita ingat hari Jumat, disebut Jumat Agung. Lalu setelah selesai Jumat Agung kayak mana? Hari Minggunya, 3 hari setelah hari Jumat, kita masuk kepada Minggu Paskah. Paskah artinya kebangkitan. Kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian, yang kemudian dia kalahkan kematian itu. Dia kemudian bangkit dan hidup kembali. Nah, adik-adik Inang mau mengingatkan gini. Mungkin kamu boleh bertanya sama mama sama bapak. Mak, pak atau kakak-kakakmu yang sudah dewasa di minggu dewasa, apa titik dari sekolah minggu? Ternyata sudah diwartakan bahwa ibadah kita akan dimulai di gereja. Memang masih harus dengan protokol kesehatan. Kamu wajib pakai masker. Anak sekolah minggu wajib cuci tangan yang disediakan gereja. Anak sekolah minggu wajib jaga jarak. Nanti diatur kakak-kakak gurunya. Harus mau diingatkan.
Harus mau dibilangin. Kalau dibilang jangan di situ nak, jangan duduk di situ, jangan dekat-dekat, harus mau. Karena apa? Demi kesehatan kita. Ya. Nah, tapi yang pasti gereja kita sudah membuka peluang, membuka kesempatan untuk memulai ibadah sekolah minggu. Dan yang paling serunya, ternyata guru-guru sekolah minggu kakak-kakakmu sudah membuat satu pertandingan atau permainan khusus kepada semua klien anak-anak sekolah minggu dalam bentuk menggambar. Gambar apa Inang? Tanya dong mama bapaknya. Minta dong wartanya. Mak, minta dulu warta dari gereja minggu besar, Mak. Apa yang dibilang sama kami anak-anak sekolah minggu? Gitu dong ya. Ya deh ya. Ayo, kalau klien mau, kalau anak-anak sekolah minggu semangat, ditanya orang tuanya, terus ditengok di warta itu ada dituliskan anak kelas ini sampai kelas ini menggambar apa, anak kelas ini begini. Dan di tanggal 4 April yaitu pas saat Paskah di mana Yesus bangkit, kita akan membagi hadiah bagi anak-anak sekolah minggu yang berhasil, yang boleh menggambar dengan baik, yang menggambar dengan sungguh-sungguh, yang memberi hatinya untuk mengikuti kegiatan dari gereja. Ya adik-adik, ingat, mengapa ini dilakukan? Mengapa ini dilakukan gereja? Karena gereja melihat anak-anak sekolah minggu harus juga menjadi bahagian dari semangat untuk melakukan pelayanan kepada kalian semua. Tapi itu tadi janji ya dek ya, masih harus pakai masker. Biarpun agak sesak napas kadang, ya udah kayak mana lah. Ini harus sesuatu yang baru yang harus kita hidupi. Pakai maskernya. Bila sama mama, mak harus pakai masker loh mak, biar sehat gitu. Cuci tangannya nyampe di gereja waktu diantar mama sama bapak dari rumah, ada tempat pencucian tangan di gereja kita, cuci tangannya. Terus ketika diarahkan kakak-kakaknya ke gereja, ikuti aturannya. Di sini duduknya, nggak boleh rapat-rapat. Ya, adik-adik. Nah, kalau kamu mau menjadi punya sifat yang memang tulus, yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin beribadah kepada Tuhan, Inang percaya kamu akan mau mengikuti itu dengan baik. Tapi kalau niatmu yang lain-lain, kayak orang yang munafik tadi nih, biarlah dulu biar aku tengok-tengok entah apa gitu. Oh, kayak dia punya niat buruk. Yang kayak gini-gini nih nggak bagus. Ingat, Tuhan Yesus menjadi korban kemunafikan. Tuhan Yesus menjadi korban ketika manusia sok-sok baik, rupanya di belakangnya dia menusuk. Tuhan Yesus jadi korban. Inang percaya tidak akan ada kita yang mau menjadi pelaku-pelaku seperti itu, sehingga Yesus akan menjadi korban kembali karena kejahatan kita. Ya adik ya, jadi semangat ya, semangat, tetap jaga kesehatan, ikuti, tanya mama bapaknya seperti apa yang akan dilakukan gereja kita kepada anak-anak sekolah minggu. Inang percaya kalau kita semua saling menjaga, adik-adik sekolah minggu mau ikuti aturan dari kakak-kakaknya, kita semua bisa bebas dari penyakit itu. Kita bisa sehat. Terus tiap minggu ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Ya, oke. Ingatlah Minggu Palmarum, Minggu Jumat Agung, terus Minggu Paskah. Hanya dalam 3 kali pertemuan lagi kita semua akan boleh bertemu secara langsung di gereja tatap muka dengan kakak-kakaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Biarlah anak-anak sekolah minggu tidak menjadi pelaku-pelaku yang boleh mengorbankan Yesus karena tindakan perilaku mereka yang tidak baik di hadapan-Mu. Biarlah anak-anak sekolah minggu benar-benar tulus, benar-benar rindu, benar-benar ingin bertemu dengan Engkau lewat ibadah-ibadah yang dilakukan dari gereja, dan itu dibuktikan dengan kesetiaan dan ketaatan mereka atas aturan-aturan yang boleh ditetapkan dari gereja. Lindungi mereka Tuhan, jagai mereka agar ketika kami boleh bertemu nanti di gereja-Mu, kami boleh bersama-sama memuji Engkau. Kami boleh sehat, kami semangat, dan kami boleh tetap menjalankan ibadah itu dengan baik karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah kami anak-anak, orang-orang yang selalu
hati tulus, bertindak sebagaimana adanya, tanpa ada kemunafikan yang boleh hadir dalam diri kami masing-masing. Karena dengan demikian kami tahu bahwa Engkau Allah kami akan menerima kami sebagai anak-anak-Mu dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Amin. Iya adik-adik sekolah minggu semuanya, tadi kita sudah mendengarkan khotbah. Sekarang kita lanjut ya nyanyinya. Dibuka buku ende sekolah minggunya dari nomor 163. Buku ende sekolah minggunya nomor 163, Marolop-olop Tondiki. Kita akan akhiri ibadah kita. Marilah kita berdoa bersama-sama memohon doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya yang menyertai hidupmu sekalian. Amin. Shalom. Sampai jumpa. Iya, sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya. Puji Tuhan.